Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat well to do sekalian, 11 keistimewaan Masjid Nabawi yang tak terduga. Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini berlokasi di pusat kota Madinah. Masjid ini merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam, dan saat ini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini merupakan bekas rumah Nabi Muhammad yang ia tinggali setelah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Masjid ini pada saat itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, majelis dan sekolah agama. Saat pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, Masjid Nabawi hanya berukuran sekitar 50 kali 50 meter. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta banyaknya jamaah yang datang, masjid ini terus mengalami perluasan. Sebelum kita lanjutkan tentang 11 keistimewaan Masjid Nabawi yang tak terduga ini, marilah kita dengarkan lantunan merdunya suara azan maghrib di Masjid Nabawi ini. Sebelas keistimewaan Masjid Nabawi yang tak terduga. Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini berlokasi di pusat kota Madinah.
Masjid ini merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam. Untuk saat ini luas masjid mencapai lebih dari 100.000 meter persegi. Luas dari masjid ini bahkan berkali-kali lipat luasnya dari kota Madinah pada masa lampau. Batas wilayah kota Madinah pada saat itu adalah Makam Baqi, yang pada masa Rasulullah SAW disebut berada di pinggir kota Madinah. Tetapi sekarang lokasi dari Makam Baqi ini sangat dekat dengan masjid. Kemajuan masjid ini sebenarnya tak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa-penguasa Islam. Pada 1909, masjid ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Setelah perluasan besar-besaran yang dilakukan pada masa Kesultanan Umayyah Al-Walid I, dibuat sebuah tempat yang berada di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW beserta dua Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada 1979, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun sampai saat ini mengalami setidaknya 2 kali renovasi. Renovasi pertama abad ke-15 dan pada 1817. Kemudian untuk kubah yang saat ini dibangun pada 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Muhammad II dan dicat hijau pada 1837. Sejak saat itulah kubah dikenal dengan sebutan kubah hijau. Di dalam masjid terdapat beberapa lokasi yang sangat bersejarah bagi Islam, mulai dari rumah Rasulullah, rumah Abu Bakar dan para sahabat lainnya, hingga makam Rasulullah SAW pun berada di situ. Masjid Nabawi memiliki tempat yang sangat istimewa di hati kaum muslimin. Hal ini karena Masjid Nabawi dibangun sisi atas dasar takwa. Sebagai manajer firman-Nya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak dari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya, atau Ayat 108. Tetapi sebenarnya masih ada tempat bersejarah yang jarang sekali diketahui. Memangnya apa saja keistimewaan Masjid Nabawi ini? 1. Faktor unta Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi masjid yang begitu besar seperti sekarang, dahulu Nabawi merupakan lahan kosong dengan sejumlah pohon kurma yang tumbuh di atasnya. Lokasi pembangunan masjid ini merupakan tempat pemberhentian pertama unta yang ditunggangi Rasulullah ketika tiba di Madinah. 2. Pernah terbakar. Beberapa ratus tahun setelah didirikan, Masjid Nabawi sempat terbakar. Api yang berkorbar menghancurkan atap tiang masjid hingga dinding pembatas makam Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian rumah suci itu segera direnovasi oleh para pemimpin negara muslim. 3. Tempat pertama yang dialiri listrik di Jazirah Arab. Ketika kerajaan Ottoman memperkenalkan listrik di Jazirah Arab, tempat pertama yang menikmati listrik merupakan Masjid Nabawi. Masjid ini mulai menyala sekitar tahun 1909. 4. Kini ukuran masjid lebih luas dari kota kuno Madinah. Saat pertama kali dibangun oleh Rasulullah, Masjid Nabawi berukuran sekitar 50 kali 50 meter. Namun seiring perkembangan zaman serta makin banyak jamaah yang datang, masjid terus diperluas. Kini luasnya mencapai lebih dari 100.000 meter persegi. Masjid Nabawi sendiri sekarang bahkan berkali-kali lipat lebih luas dari kota Madinah di masa lampau. Ukurannya adalah Makam Baqi yang pada masa Nabi disebut ada di pinggir Madinah, tapi sekarang lokasinya sudah dekat dengan Masjid Nabawi. 5. Ada makam kosong di ruang Nabi. Adanya makam kosong yang berdekatan dengan lokasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dikebumikan ini telah lama melegenda. Labor mengenai makam kosong itu sebenarnya disiapkan untuk Nabi Isa AS, pun masih disimpang siur informasinya.
6. Kubah masjid dulunya sempat berwarna ungu. Kubah terkenal di Masjid Nabawi pernah dicat berwarna ungu sekitar 150 tahun yang lalu. Ungu dipilih karena kabarnya warga Arab di wilayah Hijaz menyukai warna tersebut. 7. Punya 3 mihrab. Mihrab merupakan bagian dari masjid yang dipakai imam untuk memimpin sholat. Biasanya masjid mempunyai 1 mihrab saja, tapi tidak dengan Masjid Nabawi. Ada 3 mihrab di Masjid Nabawi tersebut. 1 mihrab yang kini digunakan sang imam pemimpin sholat berjamaah. Mihrab lainnya adalah Sulaimaini yang dibangun di atas perintah Sultan Sulaiman untuk Imam Hanafi memimpin sholat. Sedangkan satu lagi adalah mihrab untuk Imam Malik yang dulunya sering ditempati Rasulullah untuk memimpin sholat. 8. Isi barang di kamar Fatimah kini ada di Istanbul. Barang-barang milik Nabi Muhammad SAW dulu disimpan di dalam kamar Fatimah. Ketika Madinah dikepung saat Perang Dunia I, Panglima Ottoman memerintahkan untuk memindahkan barang tersebut ke Istanbul. Sekarang benda-benda dari kamar Fatimah bisa dilihat di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. 9. Banyak tandai rahasia. Ternyata beberapa sisi Masjid Nabawi memiliki tanda rahasia. Beberapa pilar ditandai secara khusus untuk mengingatkan tempat ini di masa lalu adalah lokasi yang penting dan banyak jamaah yang tidak mengetahuinya. 10. Tiang duta utusan. Rasulullah SAW biasa menggunakan tempat ini untuk menemui para utusan yang datang. Kemudian para sahabat terkemuka duduk di sekitar Rasulullah SAW selama pertemuan berlangsung. 11. Baby Jibril. Pintu ini terletak di bagian timur. Bab Jibril ini juga sering disebut dengan bab Nabi, sebab Nabi SAW sering masuk lewat pintu ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki Masjid Nabawi. Menjelang asar 30 menit. Ini semua di luar, jamaah perempuan sama laki-laki menuju pintu. Pintunya indah sekali. Bagian dalam. Zam-zam, di mana-mana ada zam-zam. Tinggal ambil tuh kayak keran. Ini zam-zam diangkut.
Ini dapat masuk di bagian dari Masjid Asli Rasulullah. Satu blok ini Masjid Asli Rasulullah. Mulai dari ini bawah di barisan belakang, di sebelah kanan, dinding kanan nih, sampai dinding depan sana. Nampak paling ujung depan sana, kiblat ke sana. Kemudian sebelah kiri bisa lihat tirai. Dia dibagi dua. Tirai itu di blok sekarang, disekat, karena yang sebelah sana tirai itulah rodah sampai ke batas dinding sebelah sana. Untuk masuk rodah dikendalikan. Ya, desainnya unik, yang lebih rapat dibandingkan yang lain. Kita nampak tirai, seberang tirai itu ada makam Rasulullah sebelah sana, kemudian ada dekat dengan tirai. Namun di sebalik tirai ini lain